keledai kecil akan menutup hidung, tutup hidung. Di situ ada Ibnu Rawahah, sahabat Nabi, sama sahabat Nabi, cuman si Ibnu Ubay ini maklumlah sedikit, tidak semua sahabat Nabi itu yang alim semua, tidak. Ya sama-sama kita lah, tapi di antara seluruh sahabat itu tetap utama, tetap mereka bagus-bagus, tapi ada yang sangat alim, ada yang standar, ada yang jauh ilmunya. Karena disebut sahabat itu pernah melihat, berkumpul dengan Nabi dan melihat Nabi, namanya sahabat sudah. Tidak mesti harus setiap hari duduk bersama Nabi. Kalau andai kata setiap hari duduk bersama Nabi, itu namanya sahabat yang alim. Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, itu sahabat-sahabat terkemuka. Yang penting ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, berkumpul dalam satu tempat, dia melihat Nabi, itu pun sudah dikatakan sahabat. Ibnu Ubay tutup hidung karena keledai kecil. Ibnu Rawahah marah. Kata Ibnu Rawahah, kencingnya keledai Nabi itu lebih wangi dibanding minyak kasturi engkau, wahai Ibnu Ubay. Karena kecintaan Ibnu Rawahah kepada Nabi. Ibaratnya Nabi menunggangi kuda atau keledai, kencing keledainya, itu tidak ada sahabat yang betul-betul cinta itu nutup hidung. Si Ibnu Ubay ini nutup hidung, marah Ibnu Rawahah. Karena marah Ibnu Rawahah, marah kepada Ibnu Ubay, Ubay pun marah si Ibnu Ubay. Akhirnya bertengkarlah dua orang ini. Bertengkar dua orang ini. Karena dua orang ini bertengkar, yang satu melawankan Nabi, yang satu tersinggung karena sebab ditegur oleh sahabat yang lain, sebab tutup hidung ketika keledai Nabi kencing. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat, dan jika qaifatani, dua kelompok, disebut dua kelompok, padahal yang telah ini dua orang, tapi disebut dua kelompok karena sebab dua orang ini bisa menimbulkan dua kelompok yang besar. Karena beda suku, qabilahnya beda. Nah, di Arab sana kan ada qabilah-qabilah, ada ibnu-ibnu, ada suku-suku bahasa kita. Sama kan Indonesia di berbagai macam suku. Suku Bugis, ada Bugis Wajo, ada yang satunya apa satunya, pokoknya katanya yang satu agak garang sedikit, yang satu lembut, Allahu a'lam. Suku Banjar, ada Banjar ini, Banjar itu, Banjar ini. Suku Melayu terbagi juga, Melayu Hilir, Melayu Timur, Melayu Hulu. Melayu Timur pakai ke, Melayu Hulu pakai o. Yang satu nak kemana, yang satu nak kemana, beda sudah. Padahal sama-sama Melayu. Belum lagi Minangnya, belum lagi Jawanya. Jawa itu pun ada yang kasar, ada yang halus, ada yang halus sangat. Jawa banyak suku-suku. Tapi gara-gara satu dua orang ini kalau dibiarkan bertengkar, ini bawa suku nanti. Suku, akhirnya pakai suku, jadi suku Melayu dengan Banjar bersaung kembali. Gara-gara dibiarkan dua kelompok, dua orang ini, maka fa'in ta'ifatani minal mu'minin, jika ada kata Allah dua kelompok daripada orang-orang mukmin, iqtatalu, bertengkar, berperang, dua suku orang-orang mukmin, maka fa'aslihu bainahuma. Aslihu
diperbagusi, didamaikan dua-duanya. Kalau tidak didamaikan tambah parah. Damaikan. Maka Nabi Muhammad SAW mendamaikan. Bahasa persidangan itu mediasi, itu bahasa orang persidangan. A dan B ingin bercerai. Tugasnya hakim jangan sembarang-sembarang cerai. Tunggu dulu, dilihat perkaranya apa, masalahnya. Oh, ini masih bisa dimediasi, artinya masih bisa diislah. Maka si hakim tadi memanggil dua orang A dan B yang akan bercerai, dihadapkan, dimediasi dulu. Itu bagus, karena perintah Allah seperti itu. Yang kadang-kadang ada hakim yang kuliah memediasi, alih yang madani, orang lebih kayak itu hasilnya, dan sidang aja. Padahal perintah Allah itu kalau dua orang bertikai, mediasi dulu, aslihu bainahum, diislah, didamaikan, termasuk dua lagi bini. Maka dalam persidangan hakim itu ada mediasi. Tugas hakim lihat dulu perkaranya. Ini apa perkaranya? Gelar perkaranya seperti ini. Oh, jalur ceritanya kayak ini. Dari yang lelaki seperti ini jalur ceritanya. Hanya masih bisa didamaikan. Panggil dua-duanya, panggil. Ketika memanggil dua-duanya, maka tukang mediasi harus berdiam di tengah. Apa yang dimaksud berdiam di tengah? Adil di antara dua. Nah, di tengah. Dari sini ke sini 3 hasta, 3 kilat. Dari sini ke sini 3 kilat. Dada boleh berdiam di sini, jauh ke sini, jangan berdiam di sini. Tapi betul-betul di tengah, adil. Jangan-jangan gara-gara si B satu suku yang dimenangkan si B. Jangan-jangan gara-gara si A satu keluarga yang dimenangkan si A. Dada seperti itu. Itu bukan mediasi namanya. Itu namanya ketidakadilan. Di belakang disebutkan oleh Allah. Fa'aslihu bainahuma. Panggil dua-duanya, si A dan si B. Apa masalahnya? Harus bijak si hakim, bijaksana, harus bagus, lembut. Jangan pemamai aja gawian hakim. Sampai orang terjadi carai Pak Hakim kali kayak ini sudah. Hakimnya harus bijaksana, lembut, betul-betul manuhai. Jangan menghakimi. Menghakimi itu dalam persidangan, kalau di tempat mediasi itu manuhai, betul-betul di tengah. Boleh lebih baik kebong, kasihan kekanakan. Anak berapa sudah? Anak 5 Pak Hakim, kasihannya. Yang seekor hendak sekolah, kena keganangan lawan abahnya. Yang ini hendak ke mamahnya keganangan. Kayak apa kalau jauh? Karena yang ini belaki, yang ini berbini. Yang ini menahan anaknya untuk ketemu lawan abahnya. Yang abahnya menahan anaknya ketemu lawan mamahnya. Yang dizalimi siapa? Kekanakan juga. Damailah. Nah, itu modelnya. Dibujuk-bujuk. Kadang-kadang mau damai, seminggu sidang pula. Ini ngalih sudah. Kalau saya gitu tuh berarti ya jalurnya ya cerai sudah. Fa'ibbagat ihdahuma. Kalau sudah didamaikan, ternyata salah satunya kada mau damai. Fa'ibbagat ihdahuma, jika andai kata menentang salah satu di antara keduanya. Alal ukhra faqatilul lati tabghi, maka kata Allah, perangi orang yang kada mau berdamai. Ini mau berdamai. Apabila Ibnu Rawahah kayak apa? Ayolah kita damai. Minta maaflah sudah menyinggung tadi. Kayak apa Ibnu Ubay? Ada di Ibnu Ubay udah singgung. Nah, ini yang diurus, yang satu yang kada mau berdamai diurus. Perangi, musuhi, hatta tafiya ila amrillah, sampai dia mau tunduk kepada hukum Allah. Yang namanya berdamai itu bagus. Ditanya orang Islam atau tidak Islam,
Tapi kenapa tidak mau berdamai? Pokoknya aku tersinggung sudah. Nah, berarti ini mendahulukan hawa nafsunya, musuhi, perangi, selesai urusannya kepada Ibnu Rawahah, tinggal Ibnu Ubay. Contohnya aja seperti itu. Tapi kalau kedua-duanya tunduk, ayolah sama-sama minta maaf. Ibaratnya itu kita, ini kan Nabi itu adil. Kalau kita bisa jadi singgah kita. Kemana singgahnya? Mengutamakan orang yang melawankan kita. Ini tadi aku lewat, mencium bau keledai, kencingnya nutup hidung, dimenangkan oleh Ibnu Rawahah. Itu bisa singgah kita. Kalau kita yang mendamaikan, Anda boleh singgah. Sekalipun yang satu menutup hidung ketika mencium kencing daripada keledai, yang satu membela kita, tetap harus adil di tengah. Namanya mediasi. Tidak boleh singgah atau memenangkan salah satu di antara keduanya. Fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma. Kalau sudah yang satu menyerah, mau tunduk dengan hukum Allah, maka islahlah, damaikan keduanya bil adli, dengan adil. Kalau yang dianggap salah si A harus tanggung jawab. Kalau yang dianggap salah si B harus minta maaf. Jangan berkekerasan keduanya. Yang satu udah hendak minta maaf, yang satu kadang mau minta maaf. Siapa yang menyidang? Yang di tengah itulah menyidang. Cek dengan hukum Allah, cek dengan Al-Quran, siapa yang salah? Ternyata B. Kalau yang salah B, minta maaf kepada si A. B tidak mau minta maaf, berani sampai mau minta maaf, didesak dia. Ternyata dia tunduk, ngaku kesalahannya, sudah minta maaf. Memaafkan, aku maafkan, selesai, berdamai. Itu caranya memediasi. Jangan berat sebelah. Sekalipun yang salah pemeran yang memenangkan kita, dia salah, maka dia disalahkan. Dan biasanya orang-orang yang model seperti ini, berkelahian itu karena sebab tidak punya kesabaran, tidak punya tenggang rasa, tidak punya kesabaran yang kuat. Tapi manusia itu ya tetap ada sabarnya, tetap ada batas. Tapi kalau betul-betul sabar, jarang berkelahi. Kalau betul-betul sabar, jarang berkelahi. Contohnya mana? Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Ini wali Allah, Pak. Wali Allah ini nggak ditiru. Tapi wali Allah itu siapa yang ditiru? Nabi Muhammad yang ditiru. Setiap wali Allah yang ditirunya pasti Nabi Muhammad. Dan tidak ada wali Allah yang tidak menjalani jalan hidup Nabi Muhammad. Pasti jalan hidupnya mirip dengan Nabi Muhammad. Kalau ada jalan hidup jalan yang lain, berarti bukan wali Allah. Setiap wali Allah, maka jalan hidupnya mengikuti tabiat jalan hidup Nabi Muhammad. Sahal bin Abdullah At-Tusturi, beliau itu rumahnya di lereng bukit. Karena di bukit, mungkin ada yang pernah ke Mekah, umroh ke Madinah, itu kan ada perbukitan. Kadang-kadang rumah di atas, di bawahnya ada juga rumah, karena di bukit. Nah, itu rumahnya Imam Sahal di bawah, di atas sedikit rumahnya orang Yahudi. Rumahnya orang Yahudi. Tiap hari orang Yahudi kalau umpama memakai WC, tak mandi, tak apa, itu airnya merembes masuk ke dindingnya rumah Imam Sahal, merembes di dinding. Imam Sahal tiap hari ngepel, dibersihkan. Banyu apa nih? Banyu pancirinan. Banyu pancirinan itu ya, banyu kot.
baju WC, baju habis mandi itu. Sanggup beliau membersihkan. Beliau sorangan yang membersihkan, bukan nyuruh bini dah. Kalau nyuruh bini itu memai bini. Selesai sudah, naik bini ke atas, memai lawan tetangga. Beliau udah biar bersihkan sorangan. Sangguplah kita itu. Belum sanggup. Belum ada sanggup. Belum tahan minyak ke atas, kepada kita maaf lah. Tetangga ini baju situ turun ke bawah kepada. Apa kan kepada? Cuman kalau yang model seperti ini orang kelas tinggi deh. Berapa tahun beliau membersihkan rumah tiap hari, pagi petang, pagi petang, pagi petang, sebab cairan masuk ke rumah, sebab merembes tadi. 20 tahun lawasnya. Sabar beliau. Kemudian ternyata setelah 20 tahun, orang Yahudi yang di atas turun ke bawah, bertamu ke rumahnya Imam Sahar. Ketika bertamu ke rumahnya Imam Sahar, pas Imam Sahar lagi membersihkan cairan tadi di pel. Ujarnya orang Yahudi tadi, wahai Syekh. Orang Arab kan memakai orang tua itu Syekh. Wahai Syekh, engkau membersihkan apa? Karena ditanya, maka jujur menjawab, membersihkan cairan yang turun dari atas. Nah, kan pas jalurnya sudah turun dari atas. Itu dari mana cairan tadi? Karena ditanya lagi, beliau jawab dengan jujur, kayaknya ini cairan air, bahasa kita pancirinan dari rumah yang di atas. Kata orang Yahudi, rumah siapa? Baru sebut, kayaknya rumah engkau wahai Yahudi. Malu orang Yahudi tadi. Ketika mengetahui demikian, ditanya, berapa tahun sudah keadaanmu seperti ini wahai Syekh? Menyapu malam tiap hari, kurang lebih 20 tahun. Cepat orang Yahudi itu kembali ke rumahnya, dibawa anaknya, dibawa bininya, minta maaf sekalian masuk agama Islam. Nah, kayak itu. Namun sekali dua kali mungkin tidak apa-apa lah. 20 tahun itu kayak apa sabarnya? Ada modelnya, marah-marah hati gelisah ada. Ini pun gara-gara ditanya cuma, wahai Syekh, itu cairan dari mana? Bayangkan kalau Yahudi tidak menanya, tidak disebut nih. Kalau kita jangankan menghadang dia datang Yahudi, kita naik ke atas, memakai dulu. Minta ganti atau ganti rugi. Ya orang itu sanggup kita. Tapi pertanyaannya, akhlak seperti itu niru siapa? Niru Nabi sebenarnya. Itu sudah ada akhlak seperti itu pada Nabi Muhammad. Cuman karena kita yang meninjau seakan-akan mustahil modelnya. Padahal kalau kita memustahilkan, berarti mustahil Nabi Muhammad berakhlak demikian. Sedangkan itu sudah ada pada akhlak Nabi. Jadi yang ditiru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tiap hari tempat kelewatan beliau diletakkan duri. Siapa yang meletakkan duri itu? Marinaan. Tahu Marinaan? Marinaan itu bininya Abu Lahab. Nabi kan punya Marinaan namanya Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka dua tangan Abu Lahab. Itulah paman Nabi yang jelas-jelas masuk dalam neraka Allah. Nah ini bininya Abu Lahab. Itu tiap hari meletakkan duri-duri di tempat yang sering dijalani oleh Nabi Muhammad. Tiap hari Nabi Muhammad di depan rumahnya ada kotoran unta. Siapa yang meletakkan kotoran unta? Yahudi. Tiap hari itu ada. Apakah Nabi Muhammad bermamai mendatangi Yahudi? Ada. Dibuang kotoran untanya. Ini kan mirip seperti ini. Ternyata orang Yahudi yang meletakkan kotoran unta
Tiba-tiba tidak ada lagi. Mana kotoran untanya? Ditanya, mana si Yahudi yang bisa meletakkan kotoran unta? Oh, ternyata sakit orangnya. Siapa yang duluan mendatangi Yahudi sakit? Nabi Muhammad juga. Kalau kita, mampus lah situ kau. Itu ketulahan lawan aku tuh. Lalu, manggap ketulahan lawan aku gitu. Lagi situ. Nabi Muhammad tidak seperti itu, tidak tanya. Ternyata kata Yahudi, pertama kali yang mendatangi aku sakit, engkau wahai Muhammad. Langsung masuk Islam di situ. Jadi ternyata akhlaknya Nabi yang diikuti. Jadi kalau andai kata seperti itu, modelnya orang-orang Islam, ada yang bertengkar itu sebenarnya. Lalu kenapa ada yang bertengkar? Karena tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah tahu salah, tapi egonya tinggi, tidak mau minta maaf. Yang tidak salah tidak mungkin minta maaf. Tambah tinggilah egonya. Tapi kalau yang salah, yang tidak salah mau meminta maaf, itu hebat berarti. Jadi waqsitu fa'aslihu bainahuma bil adl. Islah, damaikan dengan adil. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan. Bukan melihat suku, bukan melihat agama, bukan melihat yang namanya keluarga. Kalau sudah seumpama salah, engkau salah, minta maaf kepada A. Engkau salah, minta maaf kepada B. Dari mana yang menganggap menghakimi ini salah, ini benar? Ini orang yang bijaksana, yang mengerti hukum. Innamal mu'minuna wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Wa aslihu baina akhawaykum. Maka berbuat baiklah di antara saudara-saudara kalian. Kita ini bersaudara, sesama Islam, sesama mukmin, maka berbuat baik sesama kita. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kalian kepada Allah. Kalau sudah takwa kepada Allah, la'allakum, mudah-mudahan kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam wa shalah wa sadaqah." Maukah, kata Rasulullah, aku tunjukkan kalian, aku kasih kabar kepada kalian yang lebih afdal daripada derajat puasa, daripada derajat salat dan sedekah. Siam, puasa itu kita kepada Allah, salat kita kepada Allah. Salat sunnah ya, kalau wajib pasti wajib. Sedekah, qalu, sahabat berkata, bala, mau ya Rasulullah, apa yang lebih afdal daripada derajat puasa, derajat salat, derajat sedekah? Qala islahu zatil bait, mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Fa inna fasada zatil bait hiyal khaliqah. Jadi mendamaikan dua yang bermusuhan itu lebih afdal. Karena dua orang bermusuhan itu bisa lebih parah, bisa bertambah parah, bahkan bisa bunuh-membunuh. Ada orang yang bisa mendamaikan, wah, hebat kepada itu. Tapi biasanya mendamaikan itu perlu duit. Apalagi masalahnya hutang piutang. Berarti ada yang seperti itu. Namanya Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Segar, lama sudah meninggal tahun 80-an. Itu dalam manaqibnya, beliau suka mendamaikan orang, sanggup mengeluarkan duit. Maka kalau haul beliau ramai orang,
Siapa yang paling banyak datang? Orang miskin. Karena merasa nenek-neneknya, kakek-kakeknya dulu dibantu oleh beliau. Suka bantu orang miskin. Pernah dua orang bertengkar. Yang satu tidak mengakui kalau punya hutang. Yang satu mengatakan dia punya hutang. Anggaplah A dan B. A berhutang kepada si B, B menagih kepada si A. Karena sudah lama ditagih tidak dibayar-bayar. A mungkir, aku tidak punya hutang. Kata si B, jelas-jelas kau berhutang. Karena tidak ada saksi dan tidak ada tulis hitam di atas putih. Gampang saja si A memungkiri karena tidak mau bayar. Mana ada aku berhutang, kata si A. Jelas-jelas kau berhutang, kata si B. Kata si A, mana buktinya? Nah, bingunglah si B. Bertengkar sampai membawa apa itu namanya bahasa Maduranya, carok, bawa sabit. Kalau orang Banjar mengatakan beting pasar, kalau orang Madura carok. Dengarlah beliau Al-Habib Abu Bakar, ditengahi oleh beliau, apa pasal? Jangan saling bunuh membunuh, jangan carok, kata beliau. Tidak ada faedah. Apa pasal? Ini hutang kepada saya 5 juta. 5 juta tahun 80-an lah. 5 juta tahun 80-an itu bisa naik haji. Tahun 95 naik haji 8 juta. 8 juta tahun 95. Orang tua naik haji tahun 95. 8 juta. Tahun itu daftar, tahun itu naik haji. Tahun 95. Bayangkan tahun 80-an 5 juta. Tahun 90 itu masih ada duit Selawi. Karena kita merasakan membeli Indomie itu harga 200 rupiah. Sekarang 3.000. Ini 3.000. Waktu itu 200 rupiah kita SD. Kopi itu ya bisa kita beli Selawi. Bayangkan 5 juta tahun 80 itu ibarat sekarang bisa 100 juta. Bisa naik haji tahun 95 8 juta. Ini tahun 80 5 juta 80-an. Apa pasal? Ini berhutang. Makanya gue beting pasal mau carok karena banyak hutangnya. Tinggali tidak bayar. Kalau umpama zaman sekarang hutangnya 5 juta, nah itu dewani pembunuhan. 5 juta zaman sekarang remeh. Ini 5 juta tahun 80-an, gatal duitnya tuh. Bisa diulang kali 3 kali. Itu hitungannya jujuran banyak. Paling-paling berapa? Masuk aja paling 200.000. Ayamnya sekarang berapa? 7,5 juta. Nah, carok satu bawa sabit, tunggu beliau. Berapa hutangnya? 5 juta. Kepikir beliau, lah nanti ambil sama saya duitnya. Selamat. Terus selamat. Dah ke rumah, disuruh ambil duit ke rumah. Ambil duit. Jadi A dibayarkan hutangnya oleh beliau, dibayarkan kepada si B. Kontan 5 juta tahun 80. Itu angkat tangan orang. Murahnya beliau. Ada orang fakir miskin kehujanan. Rumahnya ala kada rumahnya. Beliau suka jalan-jalan di kampung melihat rumah orang fakir miskin. Kata beliau, nanti aku baguskan ya rumah nih. Karena beliau punya bisnis juga. Bisnis apa? Kain sarung. Ada pabrik sedikit. Nanti saya baguskan ya rumah nih. Iya aja orang miskin itu. Terima kasih. Sekalinya dapat 3 hari belum beliau baguskan. Pas hari hujan. Ingat beliau, ini rumah orang miskin ini jangan-jangan kehujanan, gentengnya jangan-jangan bocor. Hari hujan itu turun beliau, dicari ke rumah orang miskin, ternyata memang bocor, basah anak-anaknya. Langsung beliau angkut, kita ke rumah. Langsung dibawa ke rumah. Ke rumah dikasih baju dan sebagainya. Besok langsung suruh tukang menggawe rumah. Ini bagus rumah orang. Duitnya duit mana? Duit pribadi. Tidak ada duit orang, duit pribadi. Maka sampai sekarang kalau beliau haul itu akhir bulan Muharram hari Ahad, beliau itu setiap itu haul, itu banyak yang datang orang-orang miskin.
Siapa orang miskin? Anak cucunya, abahnya atau kakeknya yang dulu pernah ditolong oleh beliau. Ingat, ini kakek kami, beliau inilah yang nolong. Kakek kami, beliau inilah yang nolong. Makanya cucu-cucunya hadir haul-haul beliau. Itu lebih afdal kata Rasulullah kalau bisa mendamaikan dua orang sehingga damai dia, tidak jadi pertumpahan darah. Gara-gara dua orang yang damai, tidak ada yang meninggal, nanti menikah, yang satunya punya anak, bertambah anaknya, siapa yang dapat pahala? Yang mendamaikan tadi. Bayangkan kalau tidak didamaikan, satu meninggal, yang satu hidup, masuk penjara dan sebagainya, susah. Maka yang mendamaikan itu besar pahalanya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang mudah untuk bisa berbuat taat kepadanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.